Oke teman-teman, ketemu lagi di 30 menit homework. Oke, hari ini kita akan ngebahas bagaimana caranya melatih otot bahu. Salah satu hal yang termasuk penting untuk pada waktu kita melatih beban adalah proses stretching. Nah, di sini sebelum kita masuk dalam latihan bahu, kita akan stretching terlebih dahulu. Saya akan contohin ke teman-teman. Pertama, kita tarik pergelangan tangan kita ke arah berlawanan. Bergantian kiri dan kanan. Teman-teman lakukan 2-3 kali. Setelah pergelangan bahu, kita perlu lakukan pinggang. Oke. Setelah kita stretching, sekarang kita akan mulai masuk dalam latihan otot bahu. Sebelum kita masuk dalam latihan otot bahu, seperti biasa saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari otot bahu itu apa aja. Otot bahu itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama otot bahu bagian depan, otot bahu bagian samping, otot bahu bagian belakang. Dan nanti kita akan juga latihan untuk otot trapesius supaya pundak teman-teman itu terlihat tidak rata. Jadi pada waktu menggunakan baju terlihat seperti kayak ada gunung atau tonjolan seperti itu sih. Oke, langsung aja sekarang kita akan bagaimana caranya melatih otot bahu bagian depan dan belakang. Seperti yang tadi saya sudah contohin gimana cara melatih otot bahu bagian depan dan bagian belakang. Yang teman-teman harus perhatikan itu posisi badan. Posisi badan teman-teman boleh lakukan berdiri ataupun duduk. Ada beberapa hal penting yang teman-teman harus perhatikan, yaitu yang pertama posisi dada harus busung, dan yang kedua otot perut kita ini harus aktif atau dalam kondisi kencang, yaitu untuk mengaktifkan brace core kita. Karena gunanya apa? Untuk mencegah cedera. Dan yang ketiga, kalau teman-teman perhatikan tadi, pada waktu saya mengangkat, saya mulai itu dari posisi seperti ini. Dan pada waktu saya mengangkat ke atas, tangan saya tidak lurus seperti ini, cukup dibengkokkan sedikit. Dan pada waktu turun, tidak perlu sampai seperti ini ya teman-teman. Cukup seperti ini aja. Jadi gerakannya seperti ini, agar kontraksi di ototnya lebih terasa. Dan masih dalam poin yang ketiga, pada waktu saya mengangkat itu, posisi tangan saya berada di depan sini. Bukan di sini, tapi ada di sini. Maju sekitar 10 derajat dari posisi jajar gini. Teman-teman tuh jangan lakukan angkatnya di sini, apalagi terlalu belakang. Karena kenapa? Kalau teman-teman terlalu mengangkat di posisi terlalu belakang, itu dapat mengakibatkan cedera pada pergelangan bahu teman-teman. Dan yang keempat, pada waktu teman-teman mengangkat dumbbell, saya sarankan untuk mengangkat dumbbellnya 2 sekaligus secara berbarengan. Karena apa? Kalau teman-teman mengangkatnya salah satu, biasanya posisi teman itu badannya suka miring-miring dan dapat mengakibatkan cedera. Dan yang kelima, saran dari saya buat teman-teman, khususnya buat pria-pria ya, ada baiknya pada waktu mengangkat beban, menggunakan yang namanya supporter. Supporter itu apa sih? Supporter adalah ini. Fungsinya untuk apa? Supporter itu merupakan salah satu fungsi untuk mencegah hernia atau mungkin istilahnya turun berok kali ya. Jika nantinya nih teman-teman mulai mengangkatnya semakin berat dan semakin berat, kayak misalnya deh satu dumbbell aja teman-teman bisa angkat di atas 25 kilo, ada baiknya teman-teman itu menggunakan belt. Karena seperti apa? Semakin tinggi, semakin berat beban yang teman-teman angkat itu, salah gerakan sedikit aja dapat mengakibatkan cedera, terutama pada tulang belakang kita. Sekarang saya akan tunjukkan gimana caranya melatih otot bahu bagian depan. Tadi saya sudah contohkan, itu adalah cara gimana kita melatih otot bahu bagian depan. Kalau teman-teman perhatikan posisi badan saya, seperti biasa, busung, perut kencang, dan yang perlu teman perhatikan adalah posisi tangan saya pada waktu saya melakukan gerakan seperti ini. Kalau teman-teman lihat dari samping, saya tidak melakukan sampai seperti ini, cukup segini aja. Dan pada waktu turun tidak perlu sampai segini, cukup seperti ini langsung naik lagi. Langsung gantian dengan
tangan kanan dan tangan kiri. Teman-teman boleh lakukan secara bersamaan, mau langsung 2 sekaligus atau satu persatu. Dan hal lain yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau teman melakukan satu persatu, dipastikan pada waktu teman mengangkat, teman-teman jangan goyang-goyang. Karena kalau teman-teman goyang-goyang, itu akan bisa mengakibatkan cedera. Dan hal lain lagi yang saya tekankan juga, baik teman-teman melakukan gerakan seperti ini maupun melakukan gerakan seperti ini, yang harus sangat-sangat diperhatikan, leher teman-teman itu jangan nengok kiri kanan ya. Karena kalau teman-teman nengok kiri kanan, itu dapat mengakibatkan cedera pada leher atau orang bilang dapat kesleo. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana caranya melatih otot bahu bagian samping. Yang harus teman-teman perhatikan pada gerakan tadi adalah yang pertama, pada waktu teman-teman mengangkat seperti ini, diusahakan sampai atas ya, sampai ini sejajar. Dan yang kedua yang teman-teman harus perhatikan adalah pada waktu teman-teman mengangkat dumbbell seperti ini, posisi ibu jari ini harus lebih rendah daripada clinching seperti menuang air. Seperti ini jadi gerakannya. Kenapa? Karena biasanya kalau teman-teman tidak melakukan seperti yang saya bilang tadi, biasanya tuh teman-teman akan melakukan seperti ini. Pada waktu teman-teman melakukan gerakan seperti ini, itu tidak akan efektif untuk kena di otot bahu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sama teman-teman juga. Saya akan memberikan contoh gimana caranya melatih otot pundak atau biasa yang kita sebut dengan otot trapezius. Tadi saya sudah contohkan gerakannya. Yang teman-teman harus perhatikan adalah posisi pundak, yaitu pada waktu teman-teman tarik itu ditariknya ke belakang ya teman-teman, jangan ke depan. Karena posisi dada tetap harus busung, jadi ditariknya ke belakang. Dan teman-teman pada waktu narik, usahakan yang bekerja itu otot pundak, bukan tangan ya, tapi harus otot pundak yang menarik. Oke, sekian latihan hari ini. Kita sudah membahas bagaimana cara melatih otot bahu bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang. Begitu juga dengan bagaimana cara melatih pundak atau trapezius. Yang teman-teman harus perhatikan dan ingat selalu, seperti yang saya bilang, posisi dada, perut harus dalam keadaan aktif atau kencang, brace core, dan yang ketiga adalah posisi tangan dari masing-masing variasi. Dan tidak lupa saya juga mengingatkan, setiap variasi itu usahakan 5 set, dan masing-masing set itu 8-12 repetisi. Oke, sekian untuk latihan hari ini. Minggu depan kita akan ngebahas bagaimana sih latihan efektif selama 30 menit untuk melatih otot bagian perut. Start now, don't wait until tomorrow. See you next week. Ciao.